Hai teman-teman, selamat siang. Pada video hari ini saya tuh pengen membahas tentang perusahaan call. Jadi sebenarnya keuntungan saya tahun lalu dan tahun ini sebagian besar itu didominasi oleh perusahaan call, yaitu Adaro sama PTBA. Jadi waktu itu Adaro saya belinya 1.200, saya jual di 1.900, jadi saya all in. Terus setelah saya jual Adaro, saya belinya PTBA di harga 2.700. Terus saya jual di 4 ribuan, saya dapat dividen Rp600 lebih, itu sekitar 25% dividen yield-nya, itu dividen terbesar yang pernah saya terima. Tapi sebelumnya, ini kan saya buat videonya karena banyak yang lagi nanya soal perusahaan call itu gimana. Karena emang harganya lagi naik banget ya untuk yang perusahaan-perusahaan call. Tapi saya sendiri lebih prefer itu, lebih suka beli saham itu pas sahamnya itu belum booming, belum naik. Jadi pas lagi turun-turunnya saya beli, jadi pas naik saya jual gitu. Jadi resikonya lebih kecil sebenarnya. Cuman saya ngerti sih kalau trading, biasa kan jangka waktunya pendek banget. Jadi biasa perusahaannya naik baru dibeli gitu. Mungkin perbedaan trading sama fundamental kayak gitu. Kalau turun di cut loss, kalau yang fundamental kan kalau turun di average down gitu. Jadi kayak asal yakin sama perusahaannya bagus, bisa dibeli lagi gitu. Jadi tapi saya nanti akan bahas 3 perusahaan call ini berdasarkan keuangannya. Terus nanti saya akan kasih tahu juga saya prefer yang mana. Walaupun sebenarnya kalau perusahaan call ini efek positifnya itu masih di harga call-nya ya, harga call-nya masih tinggi. Terus ini kan lagi musim salju ya, pokoknya lumayan dingin lah di Europe gitu. Jadi kebutuhan akan energi itu masih tinggi. Terus karena adanya perang Rusia sama Ukraina itu masih membuat harga energi itu lumayan tinggi. Tapi ini kan perusahaan call itu termasuk perusahaan cyclical, jadi kayak naik turunnya tuh bakal kenceng banget. Dan kalau yang kayak gini emang saya sih nggak nyaranin beli di harga atas ya, lebih baik waktu dulu sih saya belinya di bawah. Walaupun pas waktu harga di bawah itu banyak orang yang bilang isu ESG gitu, tadi kayak nggak ramah lingkungan, terus pokoknya call akan sunset gitu-gitu tuh pasti banyak lah yang kayak gitu. Di saat orang lain ketawain saya beli, teman-teman saya sih yang ketawain saya beli. Terus tapi terbukti dia naik, dan dia naik ini baru teman-teman saya mulai beli. Jadi saya sebenarnya kalau teori fundamentalnya sendiri itu mudah, tapi kadang psikologi orang itu yang agak susah ya. Jadi kayak di saat turun orang panik jadi pengen jualan, di saat naik orang FOMO pengen beli. Padahal kita harusnya beli di saat murah dan jual di saat naik gitu. Secara teori sangat gampang, tapi secara psikologis kadang susah gitu untuk mengontrol diri sendiri. Makanya saya kalau misalnya ada yang baru mulai investasi, saya menyarankan dari amount yang kecil dulu, karena biasanya memang secara fundamental kalian udah pahami, maksudnya secara teori kalian udah pahami, tapi secara psikologisnya itu yang kadang susah gitu, terbawa emosi dan lain-lain. Soalnya saya sendiri pernah merasakan hal tersebut. Jadi dulu itu saya pernah udah menjadikan saham itu sebagai judi ya, karena saya waktu itu bukan akun margin, tapi saya pakai hutang gitu buat beli sahamnya karena terbawa emosi gitu. Jadi saya lagi liburan akhir tahun, lagi jalan-jalan, tapi saya nggak bisa happy karena waktu itu saya floating loss sekitar 40 juta ya. Waktu itu gaji saya cuma 5 juta apa 8 juta gitu. Jadi itu kayak setara sama 5 sampai 8 bulan pemasukan saya gitu, dan itu sangat stressful ya, sangat membuat saya stres gitu dulu. Tapi waktu itu untungnya saya diselamatkan sama Windows Dressing. Jadi pas Windows Dressing kan harga sahamnya naik di akhir tahun. Itu saya akhirnya bisa keluar, tapi saya BEP. Tapi saya liburannya jadi nggak menyenangkan karena saya kan ketakutan gitu lagi floating loss. Pokoknya kayak gitu itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi kayak psikologis itu dijaga. Nggak perlu kejar saham yang lagi naik. Kalau misalnya sahamnya naik, dia naik lagi, ya udah misalnya melewatkan untung nggak apa-apa. Yang penting kalian jangan rugi gitu. Sebenarnya dari saham yang paling utama itu pertama jangan rugi, kedua cari untung gitu. Kalau menurut saya benar-benar protect saya punya modal gitu, karena yang paling penting itu adalah modal kalau menurut saya. Jadi mungkin semoga video ini bermanfaat ya. Kalau video ini bermanfaat, please like dan subscribe. Terima kasih. Yang pertama itu adalah PTBA. Kalau PTBA sendiri kita bisa lihat harganya itu udah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya. Dulu sih saya belinya 2.700. Sebenarnya kita kalau mau beli saham-saham call ya belinya di saat yang murah. Cuman emang kebanyakan kalau sahamnya udah naik baru dia hype gitu. Jadi baru orang pada beli gitu. Cuman ya harus lebih hati-hati sih. Kalau dari saham PTBA sendiri, kita lihatnya misalnya dividen tahun 2019. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian beli nih, terus ternyata sahamnya tiba-tiba anjlok gitu. Soalnya saham call itu cepet banget naik turunnya kan.
Untuk mencegah hal itu coba kita lihat kalau misalnya kita keep terus sahamnya, terus dividennya itu kira-kira dapatnya berapa lah gitu. Ini sih saya pakai patoknya 2019 patokannya, jadi kayak sebelum COVID gitu. Itu sekitaran 7,6%, jadi 326 dibagi 4.290 itu sekitar segitu. ITMG juga kenaikannya itu udah lumayan sangat signifikan ya, kenaikan harganya jadi 43.800. Kalau kita pakai cara yang sama, dividennya tahun 2019 1275 dibagi 43.800 itu 2%an doang. Terus kita lihat saham yang ketiga itu Adaro. Adaro dulu saya pernah beli 1.200, jualnya 1.900 dan harganya sekarang 4.140 gitu. Tapi yang kayak gini sih kita nggak bisa nyesel ya, soalnya kan habis itu uangnya saya pakai beli PTBA, terus saya pakai beli yang lain, terus udah mengalami peningkatan juga. Adaro juga ini dibandingkan tahun 2021 sih 2022-nya kenaikannya signifikan banget ya, 2,5 kali gitu. Tapi kalau kita lihat dividen tahun 2019 dibagi dengan harga sekarang itu dividennya cuma 2%-an lebih juga. Jadi kalau kita bandingkan Adaro, PTBA sama ITMG, market cap-nya itu paling tinggi Adaro 132T, terus PTBA sama ITMG mirip-mirip 49T. Kalau dari PI rasio itu yang paling bagus ITMG karena dia paling kecil kan 3,61. Tapi masalahnya kalau saham call kita nggak bisa patokan PI rasio karena PI rasio itu kan dari earnings, dari pendapatan. Sedangkan pendapatan si saham call ini fluktuatif banget, kalau lagi tinggi banget, kalau lagi rendah banget. Terus kalau dari current price to book value-nya yang paling rendah itu paling bagus itu Adaro 1,75 kan, tapi itu pun dia udah melebihi book value, tapi dia paling rendah lah 1,75 gitu. Terus kalau dari debt to equity ratio yang paling bagus itu PTBA karena kan 0,06, berarti hutangnya itu cuma 6% dari equity, dari modal. Kalau yang si TMG berarti 7% dari modal, kalau yang Adaro agak tinggi ya, 32% dari modal gitu. Kalau dari dividend yield-nya sendiri, kalau berdasarkan Stockbit sih yang paling tinggi PTBA ya, 16%-an. Terus ITMG 9,72, Adaro paling kecil 1,61. Tapi dividend yield ini kan akan sangat fluktuatif tergantung pendapatannya si perusahaan call-nya, karena kan kalau perusahaan call itu pembagian dividennya dari pendapatan, sedangkan pendapatannya itu sangat fluktuatif. Jadi menurut saya sih harus lihat dari historical pendapatan dividennya itu berapa. Jadi tadi saya patokannya 2019. Dan kalau menurut saya sih PTBA paling stabil ya, walaupun dia dulu jualannya pasti $50 per ton, itu masih untung. Dan apalagi nanti akan ada BLU itu kan nanti skema di mana penjualan lokal itu akan sesuai dengan harga pasar. Jadi karena penjualan lokal yang paling banyak itu adalah PTBA itu akan diuntungkan gitu. Nanti perusahaan-perusahaan call lainnya akan ngumpulin iuran untuk selisih harga saham call harga yang pasar, harga yang bergerak umum itu sama yang sebelumnya yang dijual. Kan kalau biasanya dulu peraturannya kalau jual ke lokal itu lebih murah. Harga call-nya sendiri ini lagi mengalami penurunan ya, tapi sebenarnya ini masih cukup tinggi sih harga call-nya karena kan sebelumnya dari $50. Terus cuman kita nggak tahu tuh kapan harga call-nya bakal bener-bener turun dan tidak naik lagi. Ini kan masih turun naik gitu, kita nggak tahu kapan dia bener-bener akan turun terus gitu, karena call kan emang perusahaan cyclical ya, jadi kayak ya emang ada resiko sih di bagian harganya gitu. Cuman kita nggak tahu dia itu bisa bertahan tinggi sampai kapan. Tapi yang jelas kalau harga call sampai balik ke $50, kemungkinan besar perusahaan call sahamnya akan turun semua gitu. Jadi mungkin lebih baik hati-hati gitu. Saya sih kalau disuruh membeli antar 3 ya belinya PTBA. Cuman untuk sekarang saya tidak akan masuk di perusahaan call dulu karena resikonya menurut saya udah lumayan tinggi. Bila video ini bermanfaat, please like dan subscribe. Terima kasih.